Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan pengawasan aktivitas pengadaan, atau lebih mudahnya adalah berkenaan dengan audit terhadap fungsi pengadaan. Terkait dengan hal tersebut, maka bahasan yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan pengantar mengenai pengadaan dan fungsi pengadaan itu sendiri. Lalu dilanjutkan dengan pengelolaan pengadaan dalam rantai pasok, terus dilanjutkan dengan tugas pada bagian pengadaan. Lalu kita akan membahas mengenai kriteria pemilihan supplier, juga ada teknik pemilihan supplier, dan juga kita akan membahas mengenai electronic procurement, dan tentunya kita akan membahas apa itu pengawasan dan apa itu audit, serta yang terakhir adalah berkenaan dengan audit pada fungsi pengadaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengadaan ini merupakan suatu proses di mana suatu organisasi atau suatu perusahaan ini melakukan pembelian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnisnya. Nah, proses ini tentunya melibatkan seluruh aktivitas mulai dari identifikasi kebutuhan, pemilihan vendor, melakukan negosiasi harga, hingga melakukan pengiriman barang atau jasa. Nah, yang menjadi pertanyaan terkait dengan hal ini yaitu mengapa suatu perusahaan ini perlu untuk melakukan yang namanya proses pengadaan. Tentunya hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut itu membeli produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Selain itu, pengadaan ini juga membantu perusahaan untuk meminimalisir biaya pengeluaran dan memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Fungsi pengadaan ini merupakan fungsi yang paling terdepan dalam penentuan ekonomisasi dari suatu organisasi, terutama organisasi bisnis. Nah, ekonomisasi dalam proses input ini merupakan strategi keunggulan bersaing dari suatu perusahaan, yaitu merupakan kemampuan memperoleh input dengan pengorbanan terkecil dari berbagai alternatif yang ada tanpa mengabaikan standar kualitas yang telah ditetapkan. Hal ini tentu mencerminkan inovasi perusahaan dalam proses pengadaan. Nah, ada 3 tahapan penting dalam proses pengadaan, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan tahap perencanaan berkaitan dengan pengadaan tersebut. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap penanganan terkait dengan barang atau jasa yang diterima. Sehingga pada 3 tahapan tersebut yaitu kita harus merencanakan terlebih dahulu apa yang akan kita beli, apa yang akan kita butuhkan dalam operasional perusahaan tersebut. Lalu ketika sudah dibuat perencanaan, dalam hal ini kita memilih vendor, melakukan negosiasi dan semacamnya, maka selanjutnya adalah melakukan eksekusi untuk melakukan pengadaan tersebut. Dan tentunya ketika barang tersebut itu datang sesuai dengan yang diperjanjikan,
maka kita harus melakukan penanganan terhadap barang atau jasa yang diterima oleh perusahaan. Nah, pada tahap proses pengadaan ini, pengendalian tentunya berfungsi untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang atau jasa tersebut itu telah berjalan secara transparan, tidak diskriminatif, adil, dan akuntabel. Sementara pada tahap penerimaan barang, tentunya pengendalian ini memastikan bahwa barang atau jasa yang diterima ini telah sesuai dengan pesanan, baik spesifikasi, kuantitas, maupun kualitasnya. Selanjutnya terkait dengan pengelolaan pengadaan dalam sebuah rantai pasok atau supply chain management, ini sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya manajemen pengadaan ini merupakan satu komponen utama dalam manajemen rantai pasok. Nah, dari hal tersebut itu maka kita sebenarnya dapat mengetahui bahwa ada 3 tugas utama dari manajemen pengadaan tersebut, yaitu yang pertama adalah menyediakan input berupa barang atau jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi maupun kegiatan lainnya dalam operasional perusahaan. Dan yang kedua yaitu menyediakan jasa baik itu transportasi, pergudangan, jasa konsultasi, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk mempermudah terhadap proses pengadaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan barang-barang berupa merchandise yang akan dijual, dan ini biasanya pada perusahaan retail. Nah, sehingga dengan mengetahui tugas utama dari manajemen pengadaan tersebut itu, maka kita dapat melakukan pengolahan terhadap pengadaan melalui supply chain management tersebut. Untuk diketahui bahwa pada prinsipnya ada tugas khusus pada bagian pengadaan, di mana terbagi menjadi 6 tugas utama pada bagian pengadaan ini. Yang pertama yaitu merancang hubungan yang tepat dengan supplier. Lalu dilanjutkan dengan tugas yang kedua yaitu memilih supplier, dan yang ketiga yaitu memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok dalam mekanisme pengadaan yang dilakukan. Yang keempat yaitu memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier. Serta yang kelima yaitu melakukan proses pembelian, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja supplier tersebut. Nah, terkait dengan tugas bagian pengadaan pada subtugas yang pertama, yaitu berkaitan dengan merancang hubungan yang tepat dengan supplier, maka sebagaimana kita ketahui bahwa hubungan kemitraan ini diharapkan berjangka panjang atau transaksionalnya ini berjangka pendek, bergantung pada banyak hal termasuk kritis tidaknya barang yang dibeli dari supplier tersebut. Nah, bagian pengadaan dalam hal ini merancang relationship portofolio untuk semua supplier. Sehingga bagian pengadaan di sini ini menetapkan berapa jumlah supplier yang harus dipelihara untuk tiap jenis item yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sedangkan untuk job desk atau tugas yang kedua kaitannya dengan memilih supplier, ini merupakan kegiatan yang tentunya dapat memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit karena kita harus melakukan evaluasi terkait dengan banyaknya supplier tersebut. Nah, kesulitan akan lebih tinggi bila supplier yang dipilih ini berada di mancanegara, sehingga kita harus melakukan impor barang terkait dengan kebutuhan operasional perusahaan. Nah, untuk supplier kunci yang tentunya berpotensi menjalin hubungan jangka panjang, maka proses bisa meliputi evaluasi awal, yaitu mengundang mereka untuk melakukan presentasi dan melakukan kunjungan lapangan atau site visit.
Selanjutnya yang ketiga terkait dengan tugas pada bagian pengadaan, yaitu memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok untuk melakukan aktivitas pengadaan. Ini bisa melakukan yang namanya menggunakan teknologi sederhana seperti via telepon, fax, dan lain sebagainya, atau menggunakan teknologi internet, yaitu dengan e-procurement, ada e-katalog, ada e-automation, ada e-bidding, dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas pengadaan dengan mengimplementasikan teknologi yang ada. Selanjutnya yang keempat yaitu memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier. Karena ada beberapa data yang diperlukan dalam aktivitas pengadaan ini, yaitu yang berkaitan dengan nama dan alamat supplier, terus item apa saja yang dipasok, harga per unitnya, lead time dalam urusan pengiriman, terus kinerja masa lalu, serta kualifikasi supplier. Dan untuk tugas pada bagian pengadaan yang kelima yaitu melakukan proses pembelian, maka dalam hal ini bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti pembelian rutin atau pembelian melalui tender atau melalui lelang. Nah, banyak beberapa kaitannya dengan aktivitas negosiasi maupun administrasi yang perlu dilakukan dalam proses pembelian ini. Dan yang terakhir dalam tugas pada bagian pengadaan yaitu melakukan evaluasi atau mengevaluasi terhadap kinerja supplier. Maka kinerja supplier ini harus dimonitor secara bertahap dan penilaian dilakukan untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Nah, hasil penilaian ini digunakan sebagai masukan bagi supplier untuk meningkatkan kinerja mereka. Penilaian kinerja ini lebih pada kualitas, ketepatan waktu, fleksibilitas, dan tentunya berkaitan dengan harga. Nah, penilaian terhadap calon supplier ini lebih mengarah ke bagian kesehatan keuangan, kemampuan teknologi, dan tentunya berhubungan dengan reputasi dari supplier tersebut. Bahasan berikutnya adalah berkenaan dengan kriteria pemilihan supplier. Kenapa dalam hal ini perlu adanya kriteria dalam pemilihan supplier? Karena kita ketahui bahwa pemilihan pemasok ini merupakan salah satu faktor kesuksesan dari operasional suatu perusahaan. Nah, pemilihan pemasok atau supplier yang tepat ini dapat menjamin ketersediaan bahan baku untuk menjaga lalu lintas dari proses produksi itu sendiri. Selain itu, pemilihan pemasok ini merupakan salah satu aktivitas penting pada bagian pengadaan untuk mencapai keunggulan bersaing. Sehingga dalam hal ini perlu ditentukan kriteria dalam pemilihan supplier. Apa saja kriteria yang dapat dibangun dalam pemilihan supplier ini? Yaitu yang pertama adalah masalah harga atau kriteria yang terkait dengan harga. Hal ini tentunya berkaitan dengan kepantasan harga dengan kualitas barang yang dihasilkan, serta kemampuan untuk memberikan potongan harga pada pemesanan dalam jumlah tertentu. Nah, kriteria yang kedua yaitu berkenaan dengan kriteria kualitas. Ini tentunya berkenaan dengan kesesuaian barang dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan, penyediaan barang yang tanpa cacat, serta kemampuan memberikan kualitas yang konsisten. Dan yang ketiga dalam kriteria pemilihan supplier ini adalah mengenai kriteria ketepatan pengiriman. Ini tentunya berhubungan dengan kemampuan untuk mengirimkan barang sesuai dengan tanggal yang disepakati, serta kemampuan dalam hal penanganan sistem transportasinya.
Dan yang keempat, untuk kriteria pemilihan supplier adalah berkenaan dengan kriteria ketepatan jumlah. Ini tentunya berhubungan dengan ketepatan dan kesesuaian jumlah dalam pengiriman serta kesesuaian isi kemasan dari apa yang diminta oleh perusahaan. Dan yang terakhir terkait dengan kriteria pemilihan supplier ini adalah kriteria berkenaan dengan customer care-nya. Ini tentunya berhubungan dengan kemudahan untuk dihubungi, kemampuan untuk memberikan informasi secara jelas dan mudah untuk dimengerti, kecepatan dalam hal menanggapi permintaan pelanggan, serta cepat tanggap dalam menyelesaikan keluhan pelanggan. Dalam literatur lain disebutkan beberapa kriteria terkait dengan pemilihan supplier, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan kualitas, yang kedua berkenaan dengan pengiriman, yang ketiga berkenaan dengan kinerja masa lalu, yang keempat berkenaan dengan jaminan dan kebijakan klaim, dan yang kelima berkenaan dengan fasilitas produksi dan kapasitas yang dimiliki oleh supplier. Yang keenam berkaitan dengan harga. Yang ketujuh berkaitan dengan kemampuan teknis. Yang kedelapan berkenaan dengan keadaan finansial dari supplier tersebut. Yang kesembilan berkenaan dengan pemenuhan prosedural yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya yang ke-10 adalah sistem komunikasi yang dibangun antara perusahaan dan supplier. Yang ke-11 yaitu reputasi dan posisi dalam industri. Tentunya ini melihat posisi supplier, reputasinya bagaimana dan posisinya bagaimana dalam industri yang terkait. Dan yang ke-12 yaitu mengenai hasrat berbisnis. Dan yang ke-13 yaitu manajemen dan organisasi, yang ke-14 kontrol operasi, yang ke-15 perbaikan layanan, yang ke-16 mengenai attitude atau sikap yang diberikan oleh supplier, serta yang ke-17 ini tentunya berhubungan dengan kesan, ke-18 mengenai kemampuan dalam masalah packaging, yang ke-19 berkenaan dengan hubungan kinerja dengan para pekerja dari supplier tersebut atau buruhnya. Yang ke-20 yaitu berkenaan dengan lokasi geografis. Tentunya ini berhubungan dengan masalah transportasi dan kemudahan dalam kedatangan barang atau jasa yang diminta oleh perusahaan. Dan berikutnya yang ke-21 adalah berkaitan dengan nilai bisnis terdahulu. Yang berikutnya yang kedua-dua adalah bantuan pelatihan bila mana perusahaan membutuhkan. Dan yang kedua-tiga adalah berkenaan dengan pengaturan hubungan timbal balik. Sedangkan di literatur lain juga disebutkan bahwa ada beberapa kriteria pemilihan supplier, yaitu seperti berkenaan dengan kualitas, harga, layanan, dan pengiriman. Dan juga ada yang menyatakan bahwa kriteria pemilihan supplier ini dihubungkan dengan yang pertama adalah banyaknya technical support yang diberikan, terus yang kedua banyaknya ide-ide inovatif, yang ketiga berkaitan dengan kemampuan supplier untuk berkomunikasi secara efektif untuk isu-isu yang penting. Yang keempat yaitu berkaitan dengan fleksibilitas yang ditunjuk oleh supplier. Yang kelima yaitu berkaitan dengan siklus waktu, cycle time, dan kecepatan respon yang diberikan oleh supplier. Yang keenam yaitu kemiripan tujuan antara perusahaan dengan supplier. Dan yang ketujuh yaitu tingkat kepercayaan yang ada antara perusahaan dengan supplier. Serta yang kedelapan adalah kekuatan hubungan pada berbagai dimensi. Nah, itulah beberapa kriteria yang ditentukan dalam pemilihan supplier. Sehingga bagi kita dalam pelaksanaan di suatu perusahaan dapat mengadopsi
dari beberapa kriteria tersebut untuk membangun kriteria tertentu dalam pemilihan supplier. Nah, sekarang ketika sudah menentukan kriteria dalam pemilihan supplier, maka yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana teknik dalam pemilihan supplier tersebut. Nah, salah satu metode yang sering digunakan dalam proses pemilihan supplier ini adalah metode analytical hierarchy process, di mana dalam analytical hierarchy process ini yang dilakukan adalah menentukan kriteria-kriteria pemilihan. Lalu dilanjutkan dengan penentuan bobot pada masing-masing kriteria. Dan berikutnya menentukan identifikasi alternatif supplier yang akan dievaluasi. Serta selanjutnya adalah melakukan evaluasi pada masing-masing alternatif dengan kriteria yang telah dibuat tersebut. Dan menghitung berapa nilai bobot masing-masing dari supplier yang kita evaluasi. Serta yang terakhir adalah membuat urutan mengenai supplier berdasarkan pada nilai yang dihasilkan dari pembobotan tersebut. Terkait dengan pengadaan, ada sebuah istilah yang jamak dipahami oleh orang pada saat ini, yaitu e-procurement atau singkatan dari electronic procurement. Nah, apa itu e-procurement? Ini merupakan aplikasi internet untuk kegiatan pengadaan yang memungkinkan sebuah perusahaan bisa memiliki katalog elektronik yang dapat diakses dari berbagai data supplier dan barang yang dapat dipasok oleh supplier tersebut. Nah, ada beberapa jenis aplikasi e-procurement yang bisa atau umum dipergunakan, yaitu ada e-katalog, di mana ini memfasilitasi perusahaan terkait dengan kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang produk atau jasa yang diinginkan. Terus juga ada e-auction, di mana e-auction ini merupakan aplikasi yang memfasilitasi kebutuhan yang membantu dalam proses lelang. Selain itu juga ada business to business atau B2B market exchange, yang mana aplikasi ini memfasilitasi beberapa pembeli dan beberapa penjual bertemu secara virtual. Selain itu juga ada B2B private exchange, di mana aplikasi ini memfasilitasi proses transaksi rutin dengan supplier. Terkait dengan e-procurement ini ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan, yaitu yang pertama adalah terkait dengan proses administrasi yang biasanya dilakukan. Ini akan lebih cepat, akurat, dan lebih murah. Selain itu, perusahaan yang menggunakan sistem lelang ini bisa mendapatkan keuntungan berupa harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu perusahaan bisa mendapatkan calon-calon supplier yang lebih banyak dari berbagai tempat karena sistemnya sudah terbangun melalui e-procurement tersebut. Dan yang keempat yaitu perusahaan maupun supplier ini bisa melacak transaksi maupun proses-proses fisiknya seperti pengiriman dalam aplikasi e-procurement. Dan berikutnya adalah pihak perusahaan maupun supplier ini bisa melakukan proses-proses tersebut itu di mana saja. Tidak harus bertemu secara langsung sehingga akan lebih memudahkan dalam proses pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi e-procurement tersebut. Pembahasan berikutnya adalah berkenaan dengan masalah pengawasan. Tentunya pengawasan terkait dengan aktivitas pengadaan.
Tapi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengawasan atau jamak dengan kita kenal istilahnya adalah audit. Nah, pengawasan atau audit ini merupakan tindakan untuk membandingkan antara rencana yang sudah dibuat dengan hasil yang sudah dikerjakan. Hal ini karena sering terjadi adanya penyimpangan antara rencana dan realisasi tersebut. Nah, pengawasan dalam hal ini berfungsi untuk mengarahkan agar semua pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang perlu diketahui bahwa hakikat dari pengawasan ini adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan yang hendak dicapai, terutama terkait dengan masalah pengadaan. Terkait dengan masalah pengawasan tersebut, ada beberapa prinsip-prinsip dalam pengawasan yang harus dipahami, yaitu pengawasan ini berorientasi kepada tujuan organisasi. Selain itu, pengawasan ini juga harus objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selain itu, pengawasan ini juga harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan, berorientasi terhadap tujuan atau manfaat dalam pelaksanaan pekerjaannya. Selain itu, pengawasan juga harus menjamin berdaya guna dan berhasil guna dalam pekerjaan. Pengawasan juga harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti, dan tepat. Serta pengawasan harus bersifat terus-menerus. Dan hasil dari pengawasan ini harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan waktu yang akan datang. Selanjutnya terkait dengan materi bahasan pada pertemuan kali ini, setelah kita memahami apa itu pengadaan dan apa itu yang dimaksud dengan pengawasan atau lebih jamak dipahami dengan yang namanya audit, maka bahasan berikutnya adalah berkenaan dengan audit terhadap fungsi pengadaan, di mana audit atas fungsi pengadaan ini melakukan penilaian atas organisasi yang menjalankan fungsi pengadaan. Pedoman yang digunakan dalam menjalankan aktivitasnya, perencanaan, proses pengadaan, dan penanganan terhadap barang atau jasa yang diterima dalam proses pengadaan tersebut. Itu yang dimaksud dalam audit terhadap fungsi pengadaan. Nah, tujuan dari audit atas fungsi pengadaan itu sendiri yaitu yang pertama adalah untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi misi organisasi, yang kedua menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas terkait dengan aktivitas pengadaan tersebut, dan yang ketiga adalah mendorong terhadap pengembangan dan pemeliharaan manajemen informasi mengenai pengadaan yang dapat diandalkan. Dan yang keempat yaitu memastikan bahwa aktivitas pengadaan yang telah dilakukan itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini kita akan mendapatkan manfaat dari audit fungsi pengadaan tersebut, yaitu jika temuan ini menyangkut terjadinya penyimpangan, maka hasil audit ini dapat menjadi dasar dalam menentukan tindakan terhadap pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya permasalahan tersebut. Namun, jika temuan audit ini menyangkut terhadap prestasi,
Maka hasil audit ini dapat menjadi dasar dalam memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang memiliki prestasi lebih tersebut. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mengapa fungsi pengadaan ini perlu untuk dilakukan audit atau perlu dilakukan yang namanya pengawasan. Karena dapat dipastikan bahwa ada kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengadaan tersebut. Nah, perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan dalam pengadaan ini contohnya yaitu yang pertama adalah berkolusi dengan pihak pembeli dalam menentukan harga penawaran atau secara diskriminatif meningkatkan standar teknis sehingga pemasok lain ini sulit untuk memenuhinya. Selain itu, kecurangan yang mungkin terjadi yaitu mencampuri secara tidak beretika pekerjaan evaluator baik dalam proses tender maupun dalam serah terima barang atau jasa. Atau yang mungkin terjadi adalah pemberian sogokan. Nah, dalam hal ini ada beberapa penyimpangan lain yang mungkin terjadi dalam pengadaan, yaitu yang pertama adalah pengadaan barang fiktif, adanya harga pengadaan barang yang di-markup, ada pajak yang sehubungan dengan pengadaan barang ini tidak dipungut atau tidak distorkan. Atau ada juga penyimpangan terkait dengan kuantitas atau hasil volume pengadaan yang dikurangi atau kualitas dari hasil pengadaan barang yang kualitasnya diturunkan atau direndahkan. Selain itu juga bisa saja terjadi yang namanya penyimpangan berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Ada juga yang menjadi kemungkinan bahwa hasil pengadaan barang itu tidak bermanfaat dan mungkin saja penyimpangan itu berupa pelanggaran ketentuan peraturan mengenai pengadaan barang yang dalam hal ini berindikasi praktek KKN. Maka terkait dengan kemungkinan adanya kecurangan dalam masalah pengadaan tersebut, perlu adanya pengawasan atau audit terhadap fungsi pengadaan tersebut. Tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses audit fungsi pengadaan ini yang pertama adalah tentunya melakukan perencanaan audit yang dalam hal ini menyangkut penilaian resiko dan penentuan ruang lingkup audit yang akan dilakukan. Juga penentuan jadwal audit serta penentuan kebutuhan sumber daya dalam pelaksanaan audit tersebut. Nah, langkah berikutnya yaitu pengumpulan dan evaluasi temuan audit serta dilanjutkan dengan membuat yang namanya laporan hasil audit pada fungsi pengadaan tersebut. Dan yang terakhir tentunya dibuat yang namanya tindak lanjut dari hasil audit. Nah, berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan audit fungsi pengadaan ini, yang paling penting untuk dipahami terlebih dahulu adalah berkenaan dengan ruang lingkup pada audit fungsi pengadaan itu sendiri. Di mana ruang lingkup dalam melakukan audit fungsi pengadaan ini terbagi menjadi dua, yaitu pada organisasi pengadaannya dan yang kedua adalah pada proses pengadaannya. Di mana dalam proses pengadaan yang dilakukan audit tersebut itu berhubungan dengan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan pembayaran serta pelaporannya. Terkait dengan ruang lingkup yang pertama dalam audit fungsi pengadaan yaitu audit atas organisasi pengadaan,
sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi pengadaan ini memiliki fungsi yang pertama adalah perencanaan pemenuhan kebutuhan barang atau jasa. Selain itu juga berfungsi sebagai pengelola proses pengadaan dan menilai ketepatan spesifikasi barang atau jasa yang diterima sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, serta mengotorisasi pembayarannya dan mempertanggungjawabkan pengadaan tersebut kepada organisasi di atasnya. Nah, oleh karena itu, maka tingkatan jabatan yang harus bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian pengadaan barang atau jasa yang berhubungan dengan pemerintah ini biasanya ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran, ada pejabat pembuat komitmen, ada unit layanan pengadaan, ada pejabat pengadaan, ada panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan, dan juga ada aparat pengawas intern pemerintah. Namun untuk perusahaan swasta pada umumnya biasanya ada bagian pengadaan yang berhubungan dengan organisasi pengadaan tersebut. Dalam menjalankan aktivitasnya, fungsi pengadaan ini harus dilengkapi dengan panduan atau pedoman pengadaan yang merupakan seperangkat peraturan, kebijakan, dan kewenangan tugas dan tanggung jawab yang menjadi pedoman dalam aktivitas pengadaannya. Nah, prinsip-prinsip pemisahan tugas ini harus tertuang jelas dalam peraturan tersebut, di mana fungsi-fungsi pencatatan, fungsi penyimpanan, dan fungsi operasional ini harus terpisah satu dengan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan terjadinya pengecekan silang secara internal antar fungsi sebagai bentuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengadaan tersebut. Audit atas organisasi pengadaan ini melakukan penilaian atas efektivitas organisasi pengadaan dalam melakukan pengadaan barang atau jasa secara efisien. Oleh karena itu, dalam audit pada fungsi pengadaan ini, auditor menilai terhadap ketepatan mengenai satu, penempatan organisasi pengadaan dalam struktur organisasi perusahaan tersebut. Dan yang kedua, berkenaan dengan luas wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki pada fungsi pengadaan dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan kompetensi personal yang menangani dan bertanggung jawab terhadap pengadaan barang atau jasa. Dan yang keempat adalah berkenaan dengan kecukupan prosedur pengadaan dalam memandu proses pengadaan dalam kerangka tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik. Selanjutnya terkait dengan ruang lingkup yang kedua pada audit fungsi pengadaan, yaitu audit atas proses pengadaan, di mana proses pengadaan ini dimulai dari perencanaan pengadaan, survei harga dan pemasok, pemilihan pemasok dan pelaksanaan tender, penanganan kontrak dengan pemasok, dan penanganan atas serah terima barang atau jasa sesuai dengan kontrak pengadaan. Dan pengadaan ini dapat dilakukan melalui penunjukan langsung, tender terbatas, dan tender terbuka. Untuk bagian pertama dalam audit atas proses pengadaan, yaitu terhadap audit perencanaan pengadaan, di mana perencanaan pengadaan ini dimulai dari identifikasi kebutuhan setiap unit pengguna atas barang dan jasa. Perusahaan dalam hal ini harus
memiliki daftar kebutuhan barang atau jasa yang memuat tentang spesifikasi, kuantitas, kebutuhan, standar kualitas, dan waktu penggunaannya. Dengan daftar ini, perusahaan dapat terhindar dari beberapa kondisi seperti adanya pembelian yang berlebihan, terus kelebihan atau kekurangan stok, dana terikat pada barang jasa yang belum dibutuhkan, serta pembelian barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini perusahaan juga harus memiliki daftar pemasok terpilih yang mampu memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan cara paling ekonomis. Nah, perusahaan dalam hal ini harus melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui keberadaan pemasok sebelum dimasukkan ke dalam daftar pemasok terpilih untuk menghindari perusahaan melakukan transaksi dengan pemasok yang salah atau memiliki catatan kinerja yang tidak baik. Nah, pemasok yang dipilih tersebut itu seharusnya telah memahami spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan, frekuensi kebutuhan dan waktu pengirimannya, serta memiliki komitmen untuk menyediakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan sesuai pada kontrak yang telah disepakati. Dalam audit atas perencanaan pengadaan ini, auditor harus menilai dengan cermat mengenai perencanaan pengadaan barang atau jasa perusahaan agar kebutuhan atas barang atau jasa ini dapat terpenuhi sesuai prinsip-prinsip tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik. Kecurangan atau penyimpangan yang mungkin terjadi pada perencanaan pengadaan ini dapat diketahui oleh auditor dengan menelusuri pedoman, rencana, serta risalah rapat terkait dengan perencanaan pengadaan tersebut. Nah, audit atas perencanaan pengadaan ini melakukan penilaian terhadap ketepatan rencana pengadaan dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa pada unit-unit pengguna di dalam perusahaan. Pada audit ini, auditor menekankan penilaiannya terhadap ketepatan hubungan antara rencana pembelian dengan rencana penggunaan barang jasa pada masing-masing unit pengguna tersebut. Ini adalah beberapa contoh kemungkinan kecurangan yang mungkin terjadi pada tahap perencanaan pengadaan, sehingga perlu dilakukan yang namanya audit terhadap proses pengadaan, terutama pada perencanaan pengadaan tersebut. Apa saja kemungkinan kecurangan yang mungkin terjadi? Yaitu yang pertama adalah adanya kemungkinan pengelembungan anggaran. Yang kedua, rencana pengadaan yang diarahkan untuk merek atau untuk perusahaan tertentu. Yang ketiga, tidak melakukan pengumuman secara terbuka mengenai rencana pengadaan barang atau jasa pada awal pelaksanaan anggaran. Yang keempat, menargetkan pekerjaan yang direkayasa. Yang kelima, memecah pengadaan barang menjadi beberapa paket untuk menghindari kewajiban untuk melakukan yang namanya pelelangan. Yang keenam yaitu memecah pengadaan barang atau jasa yang menurut sifat pekerjaannya seharusnya merupakan satu kesatuan. Dan yang ketujuh yaitu menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa satuan kerja menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya yang seharusnya dilakukan di suatu satuan kerja masing-masing. Dan yang kedelapan yaitu menggabungkan beberapa paket pekerjaan yang sifat pekerjaannya dan besaran nilainya ini seharusnya dapat dilakukan
oleh usaha kecil menjadi satu paket pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh non-usaha kecil. Dan contoh yang ke-9 yaitu rencana pembelian yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Terus yang ke-10 yaitu penentuan jadwal waktu yang tidak realistis. Yang ke-11 pemilihan metode penunjukan langsung untuk kontrak yang seharusnya melalui pelelangan umum. Dan yang ke-12 yaitu pemilihan metode evaluasi dengan sistem nilai untuk evaluasi yang seharusnya sistem gugur. Dan yang ke-13 yaitu pengalokasian anggaran kegiatan yang direncanakan dilakukan dengan cara swakelola dalam pelaksanaannya seharusnya dilakukan dengan cara kontraktual kepada penyedia barang atau sebaliknya. Sehingga dengan adanya beberapa contoh kemungkinan kecurangan yang terjadi dalam tahap perencanaan pengadaan ini, maka perlu dilakukan yang namanya audit atas proses pengadaan tersebut. Selanjutnya dalam audit atas proses pengadaan yaitu audit atas pelaksanaan pengadaan. Di mana metode secara umum yang digunakan dalam pengadaan atau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini berupa pembelian langsung, penunjukan langsung, tender terbatas, ataupun tender terbuka. Dalam hal ini perusahaan seharusnya memiliki pedoman pengadaan barang jasa yang mengatur batas-batas pengadaan yang harus dilakukan melalui penunjukan langsung, tender terbatas, dan tender terbuka. Ini berdasarkan pada spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan dan besarnya dana yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Nah, kompetisi merupakan dasar dari pengadaan yang memastikan bahwa perusahaan mendapatkan barang atau jasa terbaik melalui persaingan dalam tender. Elemen kunci dalam transparansi dan keadilan pelaksanaan tender ini merupakan kerahasiaan informasi tender agar tidak bocor, tidak tertukar, dan tidak dimanipulasi. Tempat dan waktu pembukaan tender ini harus disepakati untuk mengurangi risiko kebocoran dan manipulasi kerahasiaan tender. Dalam proses tender ini, evaluasi penawaran merupakan tahapan yang paling sensitif sehingga harus dikelola dengan baik dan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi distorsi informasi yang nantinya hanya akan menguntungkan pemasok tertentu. Sedangkan pengadaan melalui tender terbuka ini sebenarnya menimbulkan kesan positif bagi perusahaan, yaitu dengan menggunakan e-procurement atau electronic procurement yang merupakan salah satu teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung proses pengadaan yang menjadikan proses ini bisa lebih cepat, transparan, dan akuntabel dan dapat mencegah terjadinya kolusi, korupsi, dan perilaku penyimpangan lainnya dalam masalah pengadaan. Nah, perusahaan juga diharapkan dapat menerapkan metode just in time dalam proses produksinya. Ini mengintegrasikan kekuatan pemasok dalam strategi bisnisnya, di mana metode ini hanya memilih beberapa pemasok saja yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan barang jasa perusahaan sesuai dengan spesifikasinya, kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu sehingga proses pengadaan tidak berjalan terlalu rumit dan menyerap banyak waktu serta tenaga. Kemungkinan kecurangan yang mungkin terjadi pada tahap pelaksanaan pengadaan ini, contohnya yaitu yang pertama adalah pembentukan panitia pengadaan atau pejabat pengadaan baik unit layanan atau pengadaan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat atau adanya rangkap jabatan dalam hal ini.
Contoh yang kedua yaitu penyusunan dan pengesahan harga perkiraan sendiri tidak memenuhi ketentuan yang ada. Yang ketiga, penyusunan dan pengesahan dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa ini tidak sesuai dengan ketentuan dan kelengkapan yang harus dipenuhi. Yang keempat, pengumuman pelelangan atau seleksi atau pengadaan tidak dilakukan dengan baik sesuai dengan standar yang harusnya dipenuhi. Yang kelima, prakualifikasi atau pasca kualifikasi penyedia barang atau jasa ini tidak memenuhi prosedur dan standar yang berlaku. Yang keenam, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilih penyedia barang atau jasa ini tidak sesuai dengan standar yang telah diberlakukan. Kemungkinan kecurangan yang akan terjadi pada pelaksanaan pengadaan berikutnya yang ketujuh adalah penjelasan tidak sesuai dengan ketentuan. Atau yang kedelapan, pemasukan dan pembukuan dokumen penawaran yang tidak lengkap. Atau yang kesembilan, yaitu pengumuman pemenang tidak sesuai dengan kaidah. 10. Sanggahan peserta lelang tidak ditanggapi. Ke-11, penunjukan pemenang lelang tidak sah. Dan yang ke-12, penandatangan kontrak tidak dilengkapi surat jaminan. Itu adalah beberapa contoh kemungkinan kecurangan yang mungkin saja terjadi pada tahap pelaksanaan pengadaan. Sehingga perlu dilakukan yang namanya audit terhadap fungsi pengadaan tersebut. Selanjutnya dalam audit atas pelaksanaan pengadaan ini adalah audit atas inspeksi dan penerimaan barang atau jasa. Di mana kecurangan ini masih mungkin bisa terjadi setelah kontrak itu ditandatangani. Maka dari itu, tahap pelaksanaan atau pengiriman harus dapat menjadi perhatian yang serius oleh perusahaan. Pengendalian yang tidak memadai pada tahap ini tentunya akan berdampak atau berakibat pada adanya kegagalan dalam memenuhi standar kuantitas dan kualitas atau standar pelaksanaan lainnya. Akibat yang lainnya yaitu pengalihan barang untuk dijual kembali atau digunakan secara pribadi oleh pihak tertentu. Selain itu juga dimungkinkan adanya praktek pembiaran gratifikasi dan pemalsuan kualitas atau sertifikasi standar serta penyajian faktur yang lebih besar atau lebih kecil. Sehingga dalam hal ini agar mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan pasca kontrak, maka harus mendapat perhatian khusus agar terjadi yang namanya pengendalian dan pengawasan pada saat penerimaan barang tersebut. Penanganan atas penerimaan barang atau jasa ini harus berjalan sangat hati-hati. Petugas yang melakukan inspeksi harus memiliki kemampuan teknis yang memadai tentang spesifikasi barang atau jasa yang dibeli dan menggunakan keahlian profesionalnya secara seksama. Titik kritis pada tahap ini adalah terkait dengan pada kecermatan dari petugas penerima dan penilai dalam memastikan bahwa barang atau jasa yang diterima tersebut itu telah memenuhi seluruh spesifikasi dan waktu penyerahan yang dipersyaratkan. Nah, penelusuran auditor terhadap fisik barang atau jasa, dokumen pengadaan, dan berita acara serah terima barang dan jasa ini harus mampu mendeteksi terhadap terjadinya kecurangan atau penyimpangan pada tahap penerimaan barang atau jasa tersebut. Dan yang terakhir dalam audit atas proses pengadaan yaitu audit atas pembayaran dan pelaporan. Di mana kita ketahui bahwa pembayaran dan pelaporan ini merupakan bagian terakhir dalam proses pengadaan. Tahapan ini menyangkut penyelesaian kewajiban organisasi kepada pihak pemasok
dan pertanggungjawaban komite pengadaan atas tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Untuk memenuhi kebutuhan internal terkait dengan cross-check, maka fungsi kasir atau bendahara ini harus terpisah dari fungsi pencatatan dan operasional. Setiap pembayaran yang dilakukan kepada pemasok harus berdasarkan pada tagihan dari pemasok, dilengkapi dengan berita acara serah terima barang atau jasa yang menyatakan bahwa barang atau jasa yang diserahkan oleh pemasok ini telah sesuai dengan spesifikasinya dan dinyatakan dapat diterima oleh bagian verifikasi dan penerimaan barang atau jasa dari panitia pengadaan. Kewajiban terakhir dari panitia pengadaan ini adalah membuat laporan pengadaan yang melaporkan masalah pelaksanaan pengadaan, kemampuan memperoleh barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan besarnya dana yang terserap dalam pengadaan tersebut. Nah, dalam hal ini penelusuran auditor terhadap dokumen pembayaran dan laporan pengadaan ini harus dapat membuktikan apakah pembayaran dan pelaporan atau pengadaan ini sudah dilakukan dengan baik atau tidak.